adalah angkatan kerja, baik yang sedang mencari kerja maupun yang udah bekerja. Oke, untuk kesempatan hari ini kita akan dijelaskan oleh asisten kalian, oleh Mbak Titis. Jadi silahkan diperhatikan nanti cara perhitungannya seperti apa. Seperti biasanya, pembahasan dititik beratkan kepada hasilnya berapa, kemudian dikaitkan dengan kondisi yang ada saat ini, baik secara geografis maupun sosial ekonomi budaya, dan juga apa manfaatnya untuk kebijakan atau perencanaan suatu wilayah gitu. Oke, Mbak Titis, waktu dan tempat saya persilahkan, monggo. Oke, terima kasih ya Bu Ika. Jadi pertemuan kali ini, selamat pagi semuanya. Pertemuan kali ini kita mau membahas TPAK. Bentar ya, saya screen dulu. Udah muncul? Udah. Sudah direkam kan? Oke. Jadi TPAK ini sebelum memulainya tuh kayak kita harus nyari 2 data dulu. Yang pertama usia produktif, yang kedua angkatan kerja. Nanti itu dua-duanya bisa dicari di provinsi pilihan dalam angka tahun sekian. Aku saranin tuh tahunnya tahun 2015 sampai tahun terakhir ya. Tahun terakhir tuh kalau nggak salah di dalam angka tuh lagi rata-rata sampai di 2018. Ambil salah satu ininya, tahunnya aja yang terdekat biar lebih enak kita mengidentifikasinya, kan nanti disangkut pautin sama sosial ekonominya daerah tersebut. Langsung aja, usia produktif ini di range umur 15 sampai 64. Jadi nanti ini dijumlahin, hasil penjumlahannya itu kita masukin ke dalam tabel. Jadi tabelnya seperti ini. Yang dalam angkanya itu bisa dicari di BPS. Nanti kayak gini, nggak semuanya sama, nggak semuanya seperti yang ada di modul. Kadang cuma beberapa aja yang ada. Misalnya ini cuma ada pertanian, industri, perdagangan besar, jasa-jasa lainnya kayak gitu. Jadi besok nggak usah bingung misalnya kenapa tempat saya misalnya nggak ada konstruksi, listrik kayak gitu, nggak usah bingung. Terus kita pindah aja teman-teman yang tadi dipindahin ke tabel seperti ini. Sekarang masuk ke cara perhitungannya. Cara perhitungannya sama dengan angkatan kerja dibagi usia produktif dikali 100. Sebelum ini kita enter, kita kasih absolut dulu dengan menggunakan dolar. Di tengah-tengahnya D sama angka, sama di depannya D, biar angkanya absolut. Lalu tinggal ditarik aja. Nah, dari sini kan bisa terlihat apa tingkat partisipasi angkatan kerja mana yang paling tinggi. Kalau di sini pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berarti dalam provinsi X ini kemungkinan besar, atau misalnya provinsi X ini udah diketahui ya, daerah istimewa Yogyakarta, berarti cukup mengumpuli daerah tersebut. Selanjutnya kita membuat grafik. Seperti biasa, grafiknya jadi angkatan kerja sama kontrol di sama TPAK. Terus tinggal aja insert, cari yang
kecilan. Grafiknya. Grafik. Oke, jadi deh. Jangan lupa dikasih sumber data. Selesai. Simple kayak gitu aja, jangan lupa ya. Ininya dikasih dolar biar absolut. Sekian Dwika. Oke, terima kasih Mbak Titi atas penjelasannya. Gampang ya, bisa kan dipahami oleh kalian cara menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Mana nih suaranya? Bisa ya, jadi manfaat dari menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja per sektor pekerjaan yang ada di Indonesia khususnya ya, itu ada bidang perdagangan, pertanian, kehutanan, jasa, terus apalagi transportasi dan lain sebagainya, itu akan memudahkan dalam mengetahui tren sebenarnya orang bekerja itu kayaknya ke arah mana sih, tentu saja kalau misalnya di contoh tadi adalah yang paling tinggi di bidang pertanian dan kehutanan ya, berarti tren dari penyerapan tenaga kerja itu lebih banyak di bidang pertanian ya. Pastinya kita juga bisa membahasnya kenapa di daerah X itu pertanian paling banyak. Oh, ternyata dia berada di daerah pegunungan, misalnya daerah misalnya daerah Magelang atau misalnya daerah Wonosobo yang banyak pegunungan dan banyak lahan pertaniannya, sehingga penyerapan pekerjaan itu banyak di bidang situ. Itu didukung oleh kondisi geografis yang memang memiliki kondisi tanah yang subur, iklim yang baik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana untuk nilai-nilai yang bawah, yang misalnya yang kurang dari yang nggak tinggi, nah itu bisa dikembangkan atau bisa bisa ditingkatkan lagi bagaimana caranya agar lebih meningkat, misalnya di sektor perdagangan, apalagi sekarang masa pandemi ya, perdagangan itu menjadi salah satu alternatif bagi karyawan atau pekerja yang di PHK, sehingga mereka beralih bekerja di bidang jasa atau perdagangan. Nah, itu kan menjadi salah satu alternatif dengan mematch atau mengembangkannya dengan e-commerce, dengan teknologi, misalnya seperti yang sekarang ada dengan teknologi-teknologi penjualan online, marketing online, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah yang bisa kalian bahas dari perhitungan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tentu saja kayaknya tingkat partisipasi angkatan kerja saat ini menjadi hal yang hangat dibicarakan ya, karena berhubungan juga dengan pandemi yang dimana beberapa pekan lalu atau beberapa akhir ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memphk-kan atau meliburkan pegawainya sehingga mereka kehilangan pekerjaannya. Nah, itu tentu saja berhubungan dengan sini karena akan berhubungan juga dengan tingkat pengangguran dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kalian bahas kembali. Dan kalau misalnya dihubungkan kembali, kalau misalnya kalian buka-buka data, saya ada data nih. Coba ya saya share. Buat penambah wawasan kalian untuk membahas. Jadi membahasnya tuh nggak cuma nilai TPAK Provinsi X adalah sekian, udah titik, nggak sampai situ. Apa sih manfaatnya dari perhitungan itu? Saya ada data di BPS, ini misalnya cek penduduk umur 15 tahun ke atas menurut golongan umur dan jenis kegiatannya. Nah, oke, ya, misalnya ini. Nah, di sini ada umur penduduk. Ini kan ada angkatan kerja, jumlah kerja berdasarkan umur. Nah, terus ini ada kalau ini berdasarkan ini ya, yang sekolah dan tidak sekolah ya. Nah, ini kita bisa ngecek nih di sini. Oh, ternyata dari tingkat partisipasi angkatan kerja itu saya pernah ngitung ya, yang terbaru di tahun data Agustus 2020 itu ternyata
angkatan kerja itu 54% itu adalah penduduk yang tamatan SMP, hanya tamatan SMP. Nah, itu kan juga menjadi sesuatu fakta data yang mengejutkan juga bagi kita. Ternyata angkatan kerja di Indonesia itu sebanyak 50% itu adalah hanya lulusan hanya lulusan sekolah SLTP paling enggak. Jadi SMP itu masih SMA itu masih rendah, apalagi sarjana. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu bahan pendukung untuk kalian membahas lagi tentang tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, ini data-data yang bisa kalian explore lagi di Badan Pusat Statistik dan kita gampang banget buat mengaksesnya, tinggal diklik di rumah kalian masing-masing. Jadi kalian bisa menambah wacana atau menambah wawasan tentang kondisi kependudukan khususnya adalah tenaga kerja dan angkatan kerja. Nah, itu saja tambahan dari saya. Mungkin kalau ditambahin lagi, kalian di kependudukan diajari tentang bonus demografi nggak? Itu juga bisa menjadi salah satu bahan bahasan kalian tentang bonus demografi itu apa, dan apa dampaknya dari bonus demografi, dan apa hubungannya dengan angkatan kerja. Nah, itu hal-hal yang bisa kalian bahas atau kalian gali lagi. Itu tentang tingkat partisipasi angkatan kerja. Apakah ada pertanyaan? Jelas? Jelas sekali ya. Kalau jelas saya akhiri dan silahkan kalian coba